Haram lawannya apa? Halal. Salat itu haram atau halal? Halal. Baca Quran halal atau haram? Halal. Infak halal atau haram? Puasa? Nah, gini cara memahaminya. Kalau yang halal itu sering dikerjakan, yang soleh-soleh, maka yang salah akan berkurang dengan sendirinya. Makanya orang yang rajin sholat gak akan mabuk. Orang rajin sholat gak akan tawuran. Orang rajin baca Quran gak akan kena narkoba. Makanya kalau ditanya kenapa di UPI ada penghafal Quran, kenapa di UPI ada orang rajin ke masjid, sampaikan ini bagian dari pendidikan supaya mendidik mereka mendapatkan fungsi yang benar. Bapak kan yang mengatakan, Pak, anak kampus jangan kena narkotik, sholat mencegah dari narkotik. Anak kampus jangan sampai terlibat tawuran, baca Quran Pak, apalagi penghafal Quran, gak mungkin tawuran. Itu cara menjawabnya. Demikian dengan kita saat mengerjakan itu. Sebaliknya orang-orang yang terus menghadirkan dan memanjakan yang haram-haram, salahnya muncul, salahnya tenggelam. Makanya pemabuk jarang kelihatan sholat. Silahkan cek. Penjudi mana mau puasa. Pezina mana mau baca Quran. Kenapa? Karena yang haram-haram itu menutup yang soleh-solehnya. Makanya Nabi menyebutkan naktah sauda, noda hitam melekat pada diri kalau sudah yang haram-haram itu masuk. Itu hati-hati harta haram dibawa ke rumah. Ibunya masak jadi makanan, dimakan oleh anak-anak. Itu yang mematikan hati, itu yang membuat anak sulit diajak sholat, diajak ngaji. Bapaknya kerja keras, hasilkan harta, rumah mewah, mobil banyak, tapi anak gak jelas, gak terawat. Ada yang tawuran, ada yang kena narkoba. Sebaliknya ada orang cuman serabutan, nyabut ini, nyabut itu, tapi anaknya ada yang jadi dirjen, jadi menteri, jadi macam-macam. Kenapa? Coba lihat keberkahannya. Karena itu dampak dari harta yang haram, perbuatan yang haram, itu akan melunturkan amal soleh sekaligus mengeluarkan kita dari fungsi dan misi sebagai khalifah yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini? Karena itu tolong saya ingin sampaikan untuk menutup kajian di malam hari ini, jauhi semua perbuatan-perbuatan buruk mulai saat ini. Yang haram udah tinggalkan. Makanya dalam tanggal Hijriah kita, bulan pertama dibuka dengan Al-Muharram. Ini lihat. Muharram objeknya. Jamaknya Muharramat. Hukumnya disebut haram, aspek fikihnya disebut tahrim. Kalau Anda ingin jadikan di antara maknanya waktu untuk meninggalkan yang haram. Di antara caranya masukkan alif lam kepada objeknya. Muharram segala yang dilarang haram. Waktu meninggalkan yang haram tambahkan al, jadi al-muharram. Bulan pertama di tahun hijrah disebut bulan al-muharram, pakai al, al-muharram. Artinya apa? Kalau Anda ingin jadi baik, hijrah itu tinggalkan yang jelek-jelek, mulai berubah jadi baik. Bagaimana caranya? Gampang. Dimulai diawali dengan waktu meninggalkan, berlatih meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo tinggalkan. Ya mulai sekarang bikin kurikulum. Insya Allah di bulan ini, saya pekan pertama sebulan ini akan meninggalkan dulu dosa mata. Latihan. Melihat yang benar, amalkan. Ada yang gak bagus, jangan lihat. Ayo mulai besok, WA. Begitu mau buka WA, muncul iklan. Astagfirullah, salah. Ya, mula-mula biasanya istighfar, tapi masih lihat. Astagfirullah. Salah. Ya kan? Udah itu istighfar berpaling, tapi nggak dihapus. Astagfirullah. Baru setelah itu latihan lagi sampai hilang. Kalau yang disaku sudah hilang, maka yang lain-lain gampang. Apa nggak malu sama Allah? Anda sholat bawa handphone, di handphone itu gambar-gambar haram ada di situ. Anda minta rizki, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni, minta rahmat, minta ampunan, tapi perangkat yang dibawa haram. Video-video haram ada di situ. Gambar haram muncul di handphone itu. Dibawa lewat sholat. Di situ Anda minta kepada Allah, apa nggak malu Anda? Anda ke kampus, sepatu Anda kotor dengan lumpur. Dosen mengeluarkan Anda keluar dari sini. Anda ke masjid enak aja bawa lumpur di saku Anda. Apalagi yang pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram. Dan begitu mudah mengatakan, ya Allah berkahi saya. Mulai tinggalkan. Takut Pak. Apalagi lahirnya bersih, pulang-pulang kotor, apa nggak malu? Kita akan wafat. Kita
kita akan pulang. Sekarang kita membawa misi supaya cari bekal untuk pulang. Ada yang mengajar beramal soleh, ada yang belajar kita berjihad, ada yang kerja di birokrasi, diplomasi, sama-sama. Semuanya cuma cari bekal beramal soleh. Makanya dari sekarang ayo berikan kepada lingkungan kita, tempat kita, bangsa kita yang terbaik yang bisa kita lakukan. Cuma niatkan sebagai ibadah supaya jadi amal soleh saat meninggal kita punya bekal. Sekarang semua udah ditampakkan, yang soleh meninggal, yang salah meninggal. Tinggal pilih mau yang mana, tinggal tiba giliran kita nanti. Saya kemarin dikirimkan sebuah tayangan, saya juga pengen seperti itu. Ada syekh lagi mengajar, tiba-tiba saat mengajar dia katakan, faqulu lahum, saya berkata kepada mereka, la ilaha illallah, meninggal. Enak gitu kayaknya, lagi ngajar, meninggal. Ada yang lagi sholat, sujud, meninggal. Ada yang lagi baca Quran, meninggal. Dan semua kita pasti akan wafat. Cuman kan kita nggak tahu bagaimana cara kita meninggal. Ikhtiar yang bisa kita lakukan, jauhi perbuatan maksiat. Tinggalkan maksiat supaya saat wafat dalam keadaan baik. Makanya ulama sering mengatakan kalau terpikir berbuat maksiat, bayangkan saat itu wafat.